Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok kami akan menjelaskan program tentang perkalian matrik yang dijalankan pada CUDA. Yang pertama, kita akan mencoba menjelaskan algoritma dari perkalian matrik itu sendiri. Ada source code-nya ini kita dapatkan dari Google Drive yang sebelumnya sudah di share pada SSO. Yang pertama dapat terlihat di sini terdapat header yang berisi banyak sekali library seperti studio.h, string, CUDA, CUDA runtime, math, time, iStream, and map. Kemudian kita mendefinisikan block size-nya 16. Yang pertama dapat terlihat bahwa di sini terdapat codingan prosedur untuk prosedur print matrix dengan parameter sebagai berikut, yang digunakan untuk mengeprint matrix sesuai namanya. Karena matrixnya diisi dengan default isian 0 dengan fungsi yang mengambil 3 dimensi argumen, yaitu X dan Y, yaitu dimensi yang sebenarnya, dan 1 dimensi untuk menjadi matrik persegi dimension. Dapat lihat kodenya sebagai berikut. Untuk selanjutnya adalah prosedur CPU matrix multiplication. Pada prosedur ini berfungsi untuk mengalihkan atau memultiplikasikan matrik persegi. Untuk selanjutnya adalah fungsi fill dengan parameter sebagai berikut dan kodenya sebagai berikut, di mana fungsi ini berfungsi untuk mengisi matrik dengan cost dan dengan nilai cost atau sin secara acak. Pada matrik ini matriknya juga menjadi matrik persegi untuk mendapatkan hasil multiplikasi yang lebih baik. Kemudian selanjutnya adalah prosedur atau fungsi multiply, di mana pada fungsi ini membagi matrik untuk digunakan shared memory. Dapat dilihat codingannya. Ini parameternya, dimana setelah mengeload share memory, fungsinya akan memultiplikasi dengan corresponding tile pada metrik yang lain. Setelah itu, setelah selesai memultiplikasi pada baris 1 dan kolom 1, hasilnya akan didapatkan dengan tiles yang berbeda. Kemudian hasilnya akan ditujukan pada global memory. Dapat dilihat codingannya sebagai berikut. Ini seriasi, ini perulangan. Cukup sekian. Baiklah, perkenalkan, nama saya Gamas Adariana, dan di sini saya akan menjelaskan fungsi main dari program perkalian matriks menggunakan CUDA. Untuk pertama, kita inisialisasi left matrix, right matrix, dan vector size ini di kiri dan kanan dengan hasilnya integer dan kemudian float untuk sebagai pointer. Kemudian kita printf, itu ditampilkan di layar untuk memasukkan ukuran matriks. Ya,
kita enter untuk M, N, dan K nya, lalu kita scan F, masukkan ke left matrix X, Y, dan right matrix Y. Kemudian right matrix X sama dengan left matrix Y, lalu kita dim ini kita fill dengan matrix-matrix tersebut. Kemudian kita inisialisasi juga vector size, lalu ada juga ini result untuk host kita alokasikan array. Untuk CPU kita juga lakukan hal yang sama. Kemudian kita alokasikan juga untuk right vector, left vector, dan result di device. Kemudian kita copy yang vektor yang left ke device, right juga ke device. Ada juga ini yang block dim, lalu grid dim. Kemudian kita create sebuah event yaitu yang start dan stop, lalu kita record start mulai dari 0. Kemudian kita lakukan fungsi multiply, grid dim, block dim, lalu kita stop, kemudian synchronize, elapsed time kita hitung dari start sampai stop ya, menggunakan elapsed time, waktu yang sudah dilewati, lalu kita destroy start dan stopnya agar tidak memperbanyak kerja memori. Kemudian kita copy hasilnya dari device dan ditaruh di host array. Lalu kita mulai lagi bikin dengan clock ya. Kemudian kita mulai program CPU matrix multiplication atau perkalian matriksnya. Lalu clock jika selesai maka clocknya akan diakhiri menggunakan clock N. Lalu kita hitung time span-nya atau waktu yang telah dilalui dengan cara N kurangi begin kali 1000. Lalu kita tampilkan di layar atau printf yaitu GPU time yang sudah terlewati dan juga CPU time yang sudah dilewati. Lalu fungsi di bawah ini adalah fungsi yang dilakukan untuk membandingkan apakah hasil dari yang dilakukan oleh host dan yang dilakukan oleh device sama atau tidak. Jika dia sama akan mengeluarkan hasil result adalah equal, jika dia tidak sama maka akan mengeluarkan nilai not equal atau results are not equal. Lalu kita clean up free di vektor host dan vektor device. Kemudian ada juga kita free juga CPU-nya. Demikian bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan demo untuk program perkalian matriks menggunakan CUDA. Baik, terima kasih setelah dijelaskan tadi source code-nya oleh Gamas Adi Aryana dan Aditya Rampat Maulana. Kita akan mencoba mengcompile-nya menggunakan lewat Visual Studio langsung dengan mendebug. Yang akan dikeluarkan yaitu ini, masukkan ukuran matriks mxn.nxk, lalu enter mnk. Nah, lalu kita di sini memasukkan matriksnya, nominal matriksnya, lalu GPU time dan CPU time. Nah, ini ada ketentuan. Jika equal kita keluarkan result are equal, jika tidak equal berarti kita keluarkan result are not equal. Apakah nanti akan keluar seperti itu? Nanti mari kita coba untuk mendebugnya. Ini kita masukkan misal 654. Tadi prosesnya lebih cepat karena sebelumnya saya sudah membuild. Coba kita enter. Oke, hasilnya seperti ini. Dan yang di print sudah sama persis dengan yang di source code, yaitu mulai dari masukkan ukuran matriks mxn, nxk, lalu enter mnk, lalu kita menginputkannya di sini yaitu 654. Nah, ini GPU time, CPU time. Untuk GPU time dan CPU time juga tergantung dengan device yang kita gunakan. Untuk laptop saya hasilnya seperti ini, dan hasilnya equal, kurang lebih seperti itu. Apabila ada salah kata kami mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan menjelaskan tentang penerapan algoritma CUDA
dan programnya kita menggunakan sum of array. Nah, pertama-tama untuk konsep bagaimana kuda bekerja ada seperti ini, yaitu mengcopy input data yang dari CPU, memori CPU ke GPU memori. Lalu di GPU kita memuat programnya dan execute. Setelah itu mengcopy hasil dari GPU, proses dari GPU ke CPU. Untuk gambaran mekanisme programnya kurang lebih seperti ini. Nah, masalah yang akan diselesaikan yaitu array sum atau sum of array, yaitu menjumlahkan array dengan cara paralel. Terdapat array dalam satu baris yang mempunyai masing-masing nilai. Lalu mengambil nilai array secara random dan menjumlahkan semua angkanya secara paralel. Nah, problem yang akan kita gunakan dimasukkan ke dalam CPU, kemudian kita salin ke GPU yang kemudian diproses. Di GPU, problem dibagi menjadi beberapa blok yang terdiri dari beberapa thread, di mana pada satu thread akan menjalankan fungsi penjumlahan pada tiap indeks. Nah, mekanismenya kita menggunakan proses mapping. Mapping akan dimulai dengan cara yaitu membagi data menjadi blok yang terdiri atas beberapa thread. Lalu cara membaginya itu membuat variabel dim tree yang berisikan blok dari hasil pembagian array. Lalu penjumlahan akan dimulai per blok pada masing-masing threadnya, dimulai dari setiap thread dari grid tersebut. Setelah seluruh blok selesai dan mendapat thread O pada grid finalnya, seluruh data akan dikirimkan kembali ke CPU untuk dihitung hasil akhirnya. Kita menggunakan teknik dekomposisi, yaitu menggunakan jumlahnya banyak dan dibutuhkan iterasi yang banyak. Oleh karena itulah dekomposisi data lebih tepat dilakukan daripada dekomposisi fungsi. Nah, ini yang menggunakan data decomposition. Oke, untuk programnya akan diberikan secara umum. Nanti untuk main ke bawahnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aditya Rahmat Maulana. Ini dimulai dari include, mengincludekan kuda runtime.h, device launch parameter.h, windows.h, setcd.h. Lalu global void supervised addition on kuda GPU, integer data received from host, integer data to send back to host, unsend integer, send of array. Ini mengset thread ID-nya. Lalu ini error address of the thread seperti ini. Lalu mengconvert global data pointer to the local pointer dari blok ini. Ini adalah boundary check. Lalu ini untuk program selanjutnya. Lalu if kuda education thread ID sama dengan 0, data send back to host block ID X, local data of block. Nah, selanjutnya untuk integer main akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Aditya Ahmad Maulana. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan penerapan algoritma sum array pada kuda pada bagian fungsi main. Nah, yang pertama dapat terlihat fungsi main itu sendiri mendeklarasikan beberapa variabel seperti kuda education device, size array, number of thread dan sebagainya, di mana kuda education device digunakan untuk men-set GPU-nya agar dapat berjalan pada kuda. Kemudian fungsi kuda set device itu sendiri berfungsi untuk menyetel device agar dapat dieksekusi kuda. Kemudian array size-nya sebagai berikut, di mana terlihat di sini 2 miliar, yang berarti arraynya akan berisi integer sebanyak 2 miliar. Kemudian di sini print array size, kemudian beberapa banyak thread pada setiap blok yang akan dijalankan pada kuda kernel. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah mengeset kuda timer atau waktu yang akan dijalankan kuda kernel pada device untuk melakukan proses sum array nanti. Di sini dapat terlihat kuda event start dan stop. Kemudian kita akan membuat variabel untuk menjalankan kuda
kernel, dimana di sini terdapat variabel blok dan variabel kuda education grade, dimana di sini tipe datanya adalah DIM3 yang berarti ada 3 dimensi. Variabel blok sendiri digunakan untuk mendeklarasikan number of thread yang akan ada pada setiap blok. Untuk kuda education grade sendiri adalah berfungsi mendeklarasikan number of block pada setiap grid. Kemudian sini dapat dilihat variabel-variabel tadi kita print. Dan langkah selanjutnya adalah untuk memanajemen memori pada host, tetapi belum pada device atau GPU. Dapat dilihat di sini dideklar beberapa variabel seperti integer byte, host data sent to device, host data receive from device, dan host variable final sum of block total from GPU, di mana host data sent to device berfungsi untuk menahan data yang akan dikirimkan pada device atau GPU. Untuk receive sendiri akan menerima data yang akan dikirimkan pada GPU, dan final sum of block sendiri digunakan untuk menahan atau mengisi data finalnya. Kemudian di sini untuk membuat array dengan codingan sebagai berikut. Kita tetap pada sisi host, belum pada sisi device. Kemudian langkah selanjutnya adalah akurasi check, di mana yang berfungsi untuk mengecek apakah proses kalkulasi pada sisi set sehingga hasilnya kita dapat maksud saya mengecek apakah hasil dari host sendiri apakah kita dapat matchkan atau cocokkan pada kalkulasi pada device nanti. Maksud saya seperti itu, maaf sebelumnya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memory management pada GPU dengan menginisialisasi beberapa variabel sebagai berikut: receive dan send back seperti tadi dengan nilainya 0. Kemudian di sini terdapat kuda malloc receive dan send back yang berfungsi untuk mengalokasikan memori pada GPU untuk variabel yang akan diterima untuk receive, menerima dari host, dan send back untuk mengirim kembali ke host. Kemudian untuk langkah selanjutnya adalah mentransfer data dari host ke device menggunakan kuda memcopy. Fungsinya seperti berikut. Kemudian kuda device synchronize untuk memastikan apakah prosesnya sudah selesai sebelum proses lainnya dijalankan. Terus selanjutnya kuda event record, fungsinya kita start yang berfungsi untuk memulai kuda kernelnya dan menghitung berapa banyak waktu yang kita gunakan untuk menjalankan prosesnya. Kemudian kita mengecek lagi apakah prosesnya sudah selesai sebelum proses selanjutnya. Untuk selanjutnya adalah mengkalkulasi dan mengeprint waktu yang dijalankan pada proses start kuda event record tadi. Dapat terlihat fungsinya sebagai berikut. Dan untuk selanjutnya adalah kuda memcopy, yaitu dengan parameter sebagai berikut, digunakan untuk mengcopy blok number dari device atau GPU ke host. Dan ini si variabel. Dan untuk selanjutnya adalah menambahkan semua angka atau number pada setiap blok untuk mendapatkan hasil finalnya dengan kode yang sebagai berikut. Kemudian setelah angka ini selesai, kita akan mengeprint jawaban finalnya. Kemudian untuk yang terakhir, kita mengecek apakah hasil final dari
device atau GPU apakah cocok dengan hasil dari host. Untuk yang terakhir adalah kuda memanggil fungsi kuda device reset yang digunakan untuk mereset semua proses yang telah dijalankan pada device. Baik, cukup sekian, terima kasih. Baiklah, kenalkan nama saya Gamas Adiaryana dan saya akan menjelaskan cara untuk mengerun program sum of array. Jadi kita bisa buka gunakan cmd di folder yang ada file cu-nya atau file CUDA-nya. Buka cmd di sini. Kemudian gunakan command nvcc, lalu nama kudanya yaitu kernel.cu. Tunggu sebentar. Kemudian dia sudah membuat library a.lib dan objek a.exp, kemudian ada juga a.exe. Nah, kemudian kita akan mengerun aplikasi exe nya ini dengan cara a.exe. Ya, demikian sum of array sudah keluar dengan array size adalah 2 dengan banyak 0 di belakangnya, sekitar 8 di belakangnya. Kemudian ada juga CUDA education grid 781250 dengan bloknya 256 sudah diinisialisasikan tadi di source code-nya. Kemudian device elapsed time, ini berarti waktu yang telah dilalui di device, lalu final answer dari device-nya ini, dan kemudian ada juga hasil akhir bahwa hasil di device sama dengan atau match dengan result atau hasil di host. Ya, dengan artinya menggunakan CUDA dengan menggunakan device artinya sama. Baiklah, demikian yang bisa saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.